seorang suster lagi yang ngebawain peralatan medis. Cuman setelah diperhatikan, suster ini beda sama suster yang sebelumnya, Wak. Dan waktu itu, suster yang kedua ini lagi siap-siap mau ngukur suhunya Kinan. Si Hana kira nanya kan, loh kok dicek lagi sus? Bukannya tadi udah? Nah dengar pertanyaan Hana, si suster ini bingung. Loh jam berapa Bu diceknya? Sekitar jam 12:30 lah, tadi baru kok. Sama suster juga, kata si Hana. Nah tepat setelah dengar jawaban itu, entah kenapa Wak, wajah suster yang kedua ini tegang. Iya Bu ya, cuman gak lama kemudian dia bilang, suhunya normal ya Bu ya. Dia langsung beresin termometernya dia ngecek info sebentar, terus bergegas keluar dengan langkah yang agak terburu-buru. Nah perubahan wajah dari suster kedua ini sempat bikin si Hana ini curiga. Cuman kan aku udah capek Nadia, yaudah aku balik tidur lagi. Nah tidurlah dia. Nah besoknya sekitar jam 7 pagi, Hana kembali didatangin sama suster yang ngenalin dirinya dengan nama Suster Ica. Ini suster beda lagi ya, suster ketiga namanya Suster Ica. Seperti biasa sesuai prosedur rumah sakit, Suster Ica juga nanya nama dan tanggal lahirnya Kinan. Dan ngejelasin daftar obat yang harus diminum sama si Kinan. Nah setelah penjelasannya selesai, Hana iseng nanya, nggak ukur suhu lagi sus? Tadi malam kayak 2 jam sekali diukur. Sekarang udah lewat 2 jam loh, kok belum diukur lagi? Kata si Hana. Sus Ica ini cuma senyum aja, dibilang, oh iya Bu, ukur suhu harusnya tiap 8 jam sekali aja sih Bu, bukan 2 jam. Kata si sus, masa sih sus? Tapi kok semalam anakku diukurnya 2 kali ya, padahal belum 8 jam. Yang pertama jam 12:30, terus yang kedua jam 3 subuh. Nah sama kayak suster sebelumnya, suster kedua, wajah Suster Ica juga tiba-tiba tegang. Hah? Cuman gak lama dia jawab, oh mungkin data sebelumnya belum kecatat Bu, makanya diukur 2 kali. Kita harusnya 8 jam sekali kok Bu gitu. Setelah ngomong itu, Suster Ica langsung bergegas keluar Wak. Pucat cuman mukanya Nadia, macam lagi takut gitu loh. Nah respon Suster Ica ini betul-betul mengusik pikirannya si Hana. Firasat aku, Nadia ini pasti ada yang salah di sini, ada yang janggal gitu situ. Entah susternya atau malah rumah sakitnya yang aneh-aneh nih. Gitu, udah ada perasaan gak enak tuh Nat aku di situ. Cuman udah lah ya kan. Masuklah malam. Di jam 7 malam nih hari kedua ya, di jam 7 malam tibalah waktu dokter dan perawat untuk visit. Perawat datang ngecek suhu, dokter meriksa Kinan. Nah karena kondisinya Kinan ini belum membaik, Kinan dijadwalkan fisioterapi besok paginya. Nah setelah itu Hana segera menidurkan si Kinan supaya siap untuk terapi besok. Terus sekitar jam 11 malam, Hana sadar infusnya Kinan ini udah kayak mau hampir habis gitu loh Wak. Supaya nggak repot nanti, dia langsung minta suster untuk ganti si infus ini saat itu juga. Nah setelah infus diganti, infus baru nih ya, Hana tidurlah ini di sampingnya Kinan. Udah jam 11 malam tuh kan. Nah terus waktu lagi enak-enak tidur, sekitar jam 12:30 malam lagi, Hana kembali dibangunkan sama seorang suster yang wajahnya gak asing Wak. Dan setelah diperhatikan, suster yang datang ini sama kayak malam sebelumnya. Usianya masih muda, nah dia perawakannya ramping, wajahnya juga tenang dan sesekali dia senyum kecil. Sama juga seperti malam sebelumnya, suster ini nanyain nama anak sama tanggal lahirnya. Kemudian dia lanjut meriksa suhu dan juga periksa infusnya Kinan. Infus yang baru nih. Cuman waktu dia datang ini Nadia, entah kenapa suasana kamar tuh kok tiba-tiba berubah dingin gitu. Sepinya juga sepi gak santai, malah jadi mencekam. Nah supaya nggak hening-hening kali, Hana berusaha ngajak ngobrol lah si suster ini. Shift malam terus ya sus? Kayak saya nggak pernah lihat sus kalau pagi atau siang lah, kata si Hana. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, susternya cuma senyum aja. Terus dia kelihatan lagi sibuk nekan-nekan itu infus. Nah infus yang baru tadi tuh ditekan-tekan sama dia. Tapi kan aku nggak paham sama alat medis, Hana mikir oh mungkin dia lagi fokus benerin infus kali ya, makanya pertanyaan aku nggak dijawab nih gitu kan. Nah setelah tugasnya selesai, suster ini pun pamit keluar. Dan aku tidur balik, Hana kembali tidur. Lalu sekitar jam 3 pagi, datang lagi suster. Tapi suster kali ini beda sama yang sebelumnya Wak. Bukan Suster Ica, bukan juga suster yang pertama tadi, bukan. Lain lagi nih orangnya. Dan sama juga suster ini kembali nanyain apa nama sama tanggal lahirnya si Kinan. Terus dia ambil termometer buat ngukur suhu. Nah ngeliat itu ditanya lagi lah sama si Hana. Loh kok sus dicek lagi? Katanya 8 jam sekali. Loh iya memang 8 jam sekali Bu. Kinan kan terakhir dicek jam 7 malam tadi kan waktu visit dokter. Enggak sus, terakhir loh ini 1 jam yang lalu, jam 12:30. Ada perawat yang ngecek. Dan orangnya juga masih sama kayak malam sebelumnya. Dan waktu aku bilang kayak gitu, wajah si suster ini langsung pucat Nadia. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Ini kita cek lagi aja Bu. Setelah dia ngecek suhu, dia lanjut ngecek infusnya Kinan tadi Wak. Nah waktu ngecek infus, heran si suster. Kok mati infusnya Bu? Ibu kenapa nggak lapor kalau infusnya mati? Kaget lah aku Nadia, loh tadi masih nyala kok sus. Apa suster sebelumnya yang matiin? Soalnya tadi dia juga ngoprek-ngoprek infus. Suster ini nggak ngerespon kata si Hana. Dia fokuslah memeriksa catatan medis. Udah diperiksa lagi kan. Nah nggak lama setelahnya dia ngomong, si suster ini ngomong,